buat hari-hari yang sudah kami lewati bersama Tuhan. Kalau pada siang hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul beribadah kepada Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biar hati kami buka untuk Engkau, untuk menerima firman-Mu, dan firman-Mu itu menjadi rema bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami. Kami tidak perlu takut menghadapi segala masalah di dunia ini Tuhan, karena kami tahu Tuhan beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom semuanya. Shalom. Ya. Shalom juga yang ada di rumah. Hari ini kita masih live streaming. Saya sungguh bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul beribadah kepada Tuhan. Kalau kita mengingat waktu-waktu yang sudah kita lewati dalam beberapa bulan di awal masa pandemi, wabah pandemi COVID-19 seperti itu,
rasanya kita seperti dipaksa ya, harus ada di rumah. Ketika saya dengan suami, dengan keluarga semua yang ada bersama saya, kami di rumah 6 orang, mungkin 1 bulan masih bisa kami cari apa yang bisa kita lakukan, aktivitas apa, seperti itu saudara ya. Tapi masuk bulan kedua rasanya sudah semua dikerjakan untuk beres-beres rumah dan lain sebagainya yang ada, pribadi seperti itu. Apakah semuanya berjalan mulus? Ternyata tidak seperti itu, karena kita hanya ada di rumah seperti itu. Mungkin weekend kita mempersiapkan untuk rekaman pelayanan seperti itu ya, tapi ada satu dua kali kami temukan bagaimana di dalamnya ada perdebatan, sedikit konflik seperti itu ya, dan berjalan terus gitu. Rasanya aduh, mungkin ya kita semua tentunya merasakan hal itu. Kita ada kebutuhan tubuh, jiwa, dan roh sebenarnya harus seimbang seperti itu kan ya. Tubuh diberi makan, jiwa ada perasaan sukacita, senang, bersosialisasi, roh hubungan sama Tuhan seperti itu. Tapi sosialisasinya mungkin agak jadi berkurang. Itu yang membuat kita semakin aduh, kayaknya titik jenuh itu mulai terasa seperti itu ya. Makanya kalau sekarang ada new normal, terlihat beberapa sudah mulai langsung buka banyak seperti itu ya. Ya itulah memang kebutuhan manusia ada di dalamnya seperti itu ya saudara. Dan kita tidak mengerti mengapa ini terjadi seperti itu. Semua merasakan goncangan, bukan hanya bangsa kita, tapi dunia, global seperti itu. Goncangan terjadi. Mulai dari di dalamnya harus pakai masker, hand sanitizer, semua kebutuhan yang harus disiapkan untuk kebersihan masing-masing seperti itu. Dan wabah ini, COVID ini menghabiskan banyak orang ya, seperti itu, yang terinfeksi, yang meninggal seperti itu. Yang itu begitu terasa di berita-berita yang kita dengar seperti itu. Meresahkan hati dan pikiran, bahkan itu bisa berdampak akhirnya ke perekonomian bangsa, juga berdampak ke masing-masing masyarakat, dan kita pun tentunya ada terasa seperti itu, bahkan pekerjaan kita. Tapi saudara perlu tahu juga bahwa penyakit COVID-19 ini itu adalah virus yang begitu infeksius saudara. Apa maksudnya? Dia penyakit virus ini 10 kali lebih mematikan dari virus yang lainnya seperti itu. Nah, makanya diperlukan buat kita untuk saling menjaga baik kita kesehatan kita secara pribadi, juga kesehatan keluarga kita, masyarakat. Semuanya harus saling seperti itu. Amin saudara? Amin ya. Nah, ini menjadi pesan saya juga sebagai tim kesehatan, mengajak jemaat Tuhan, mari ikuti protokol kesehatan yang ada seperti itu di tengah-tengah sekarang masa normal baru, new normal seperti itu ya. Karena apa? Mengingat vaksinnya belum ada saudara, pengobatannya belum ada seperti itu, yang sungguh langsung membuat kita aman seperti itu. Bahkan diperkirakan bisa bertahun-tahun bisa ada vaksin ini seperti itu. Nah, menjadi pertanyaan besar bagi kita, kapan ini berakhir? Tentunya seperti itu, bukan? Kapan ini bisa berakhir ya? Terasa di dunia pekerjaan, mulai ada yang namanya perampingan tenaga kerja, terus juga pemotongan gaji seperti itu, di mana perusahaan mulai ada yang banyak yang kolaps ya, yang tidak bisa membayar semua gaji tenaga kerja yang ada seperti itu saudara. Banyak yang dirumahkan seperti itu, dan itu terasa juga buat saya secara pribadi seperti itu. Mulai ada goncangan saudara, tapi saya mau serahkan sama Tuhan hal ini. Apalagi ya,
berdampak juga pada biaya kebutuhan kita tentunya di rumah masing-masing. Ada yang suaminya PHK, akhirnya istrinya harus kerja dengan mungkin ada seperti itu saudara yang jual sambal online dan lain sebagainya yang bisa dikerjakan, yang penting menghasilkan. Bahkan gereja-gereja pun bisa merasakan hal ini berdampak, ada perubahan. Tentunya secara manusia rasa takut itu termasuk normal ya. Ini masih manusiawi kalau ada rasa takut. Mari kita lihat, ada slide yang saya sudah siapkan. Saya beri judul hari ini adalah ketakutan mendatangkan kesengsaraan. Lanjut. Seberapa besar ketakutan kita saat ini, saudara? Kalau saudara bisa menjawab, seberapa besar sebenarnya ketakutan yang saudara alami saat ini? Apakah begitu menguasai kita sehingga kita tidak bisa melakukan banyak hal seperti itu? Bisa melumpuhkan kita seperti itu, saudara? Ya. Tapi sebenarnya saya mau katakan kita tidak bisa juga menjudge bahwa orang itu tidak punya iman seperti itu. Ya, padahal definisi dari takut adalah suatu alarm tanda yang memberikan kita untuk waspada. Ya, sekali lagi, takut adalah suatu alarm tanda yang memberikan kita untuk waspada. Dengan kewaspadaan itu kita bisa survive, ya, kita bisa menanggulangi apa yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, di mana di dalamnya ada hormon-hormon yang bekerja dalam tubuh kita seperti itu, ya, mengingatkan kita bahwa kenapa ada bunyi seperti ini? Apa? Mungkin ada sesuatu yang rusak seperti itu, ya. Itu adalah waspada seperti itu. Nah, tapi kalau hormon-hormon itu tidak berimbang, tidak ada keseimbangan, nah itulah yang membuat menyerang tubuh kita, ya, sehingga kita akan merasakan ada sakit sedikit, entah itu sakit kepala seperti itu, rasa lemas, rasa mual seperti itu, karena tidak ada keseimbangan dari hormon ini. Ada yang melonjak seperti itu, ya, ada yang turun seperti itu, tidak seimbang seperti itu. Itulah yang perlu kita waspadai. Apakah kita merasakan hari-hari ini kita menjadi seorang pribadi yang ketakutan, ya? Nah, ini yang harus kita waspadai. Karena musuh kita itu adalah suatu roh, ya saudara, yang bisa menyerang kapan saja dan di mana saja. Ya, tentunya adalah iblis, ya, di mana dia adalah seorang penipu, ya, yang bisa membuat segala macam fakta, alasan yang membuat kita rasa betul seperti itu. Jadi kita memakai masuk ke dalam pikiran kita, tempat pertempuran kita dalam pikiran kita. Oh iya ya, ternyata benar seperti ini, gitu ya. Jadi saya harus seperti apa, seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, Tuhan tidak memberi kepada kita roh ketakutan. Amin, saudara. Amin. Tuhan tidak pernah memberi kepada kita roh ketakutan. Jadi kenapa bisa timbul itu semua? Tentunya ada iblis yang bekerja, ya, yang mengganggu kita, yang merongrong kita sehingga kita jauh dari Tuhan. Berikutnya, apa yang iblis curi di dalam kehidupan kita, saudara? Ada ketakutan, membuat kita ketakutan dibunuh, supaya kita tidak bersemangat kepada Tuhan, seperti itu. Apalagi doa kita, karena kita dibuat dengan segala masalah, kita jauh dari Tuhan, malas untuk berdoa. Apalagi yang dicuri, ya, iman kita,
Waktu kita yang harusnya kita banyak bersekutu dengan Tuhan, meluangkan waktu untuk Tuhan, bukan menyisakan waktu untuk Tuhan ya, tapi memberikan waktu untuk Tuhan secara khusus, itu dicuri. Dan satu lagi adalah kasih, ya, itu yang dicuri oleh iblis, saudara. Nah, inilah yang harus kita perhatikan bersama-sama, ya, supaya kita tidak diobok-obok oleh iblis, kita tidak dirongrong, kita tidak ditipu oleh siasat iblis. Amin, saudara. Amin. Karena tadi kembali yang saya katakan bahwa pertempuran kita itu ada di pikiran, seperti itu. Di pikiran. Biasanya dalam bentuk apa, saudara? Ya, lebih banyak dalam bentuk perkataan. Ya. Perkataan itu yang masuk ke dalam pikiran dan hati kita, itu menguasai kita, sehingga itu membuat ketakutan yang mendalam. Saudara pernah merasakan hal ini? Seperti itu ya? Itulah yang dilakukan oleh iblis. Nah, bagaimana cara kerja iblis? Kita lihat ya. Cara kerja iblis seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus waktu di padang gurun. Ya. Di padang gurun waktu Tuhan Yesus berkuasa, iblis datang dan dia pertama mengutip firman Tuhan. Ya. Dia pakai firman Tuhan. Iblis juga tahu firman Tuhan. Jadi kita anak-anak Tuhan harus lebih tahu tentang firman Tuhan supaya tidak menjadi bulan-bulanan. Betul, saudara? Ya, karena kita tahu kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Amin? Ya, itulah yang memerdekakan kita. Iblis mengutip firman Tuhan dengan berbagai cara. Bahkan di saat-saat ini, ya, di masa-masa pandemi ini, seperti itu. Mari kita belajar untuk meminta hikmat dari Tuhan. Ya, kadang ada saja terpikir dalam hati dan pikiran kita mungkin ya. Waduh, kenapa bisa ini terjadi? Kita harus mengadakan ibadah dalam bentuk online, tidak bisa berkumpul bersama. Masa sih seperti ini? Seperti itu ya. Bukankah firman Tuhan berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita? Seperti itu mungkin yang tersirat di dalam pikiran kita. Betulkah itu fakta? Betul? Betul. Iblis membuat secara yang faktanya seperti itu. Tapi ada firman Tuhan yang lain yang mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu, ataupun yang lain, taatilah pada pemerintah dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus kita jaga bersama-sama. Ya, bagaimana ketakutan itu membuat banyak dampak kepada berbagai bidang seperti itu. Baik tadi di bidang perekonomian, bidang kesehatan, seperti itu. Bahkan di masa-masa ini di gereja-gereja Tuhan, seperti itu. Apalagi cara kerja iblis, saudara? Kedua, mencobai. Ya, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Betul, saudara? Ya, kamu bisa. Nanti malaikat-malaikat menatangmu, ayo jatuhkan dirimu, seperti itu. Tapi Tuhan selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis. Setiap perkataan yang muncul, yang timbul di dalam pikiran mungkin Tuhan Yesus saat itu dia senjatai juga dengan firman Tuhan. Mungkin kita pernah mengalami hal ini, saudara. Dari perkataan yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita down, ya, dan itu terus ada dalam hati dan hidup kita, yang dibawa-bawa terus kemana-mana, sehingga itu membuat ketakutan besar dalam hidup kita. Iblis mencobai. Cara kerja iblis yang kedua, mencobai. Apa, saudara? Kurang keras. Apa, saudara? Mencobai apa? Tentunya sesuatu yang buat kita happy, tapi itu tidak menyenangkan. Tapi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Begitu, ya. Sesuatu yang buat
dagingan kita itu adalah enak, aduh mau gitu ya. Tapi ini dilarang oleh Tuhan gitu. Itulah kerja iblis. Ada yang bertanya kepada kami seperti itu, kenapa harus dalam ibadah online? Saya merasa nggak bertumbuh di ibadah online seperti itu ya. Nah, mungkin inilah yang membawa kita. Ada beberapa yang merasa seperti, aduh mau begini. Ya, inilah yang memang terjadi saat-saat di dunia ini saat ini, ada goncangannya. Mungkin ada juga yang merasa saya nggak merasa bertumbuh gitu. Nah, iblis mencoba itu kan, kamu tidak bertumbuh kan dengan ibadah online? Apa kamu nggak sungguh-sungguh, nggak dengar? Tiba-tiba kamu bisa pergi masak, bisa melakukan aktivitas lain, mungkin itu didengar, tapi nggak sepenuh hati, nggak konsentrasi. Yang dipikirkan hanya fokus pada online, virtual. Sekarang bahasanya seperti itu. Ya. Padahal saudara, kalau kita mau tahu, 25% pertemuan ibadah kita itu memang adalah sesuatu yang baik, ya, membuat kita bertumbuh, saling mendukung, mendengar kesaksian seperti itu, saling menasehati, saling mengasihi. Tetapi perlu kita sadari bahwa 75% adalah personal fellowship with God. Amin. Hubungan pribadi dengan Tuhan 75%. Jadi entah kita ada di satu tempat dimanapun, mari hari-hari kita bawa kepada Tuhan untuk kita mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Amin ya saudara. Jadi inilah yang perlu kita waspadai sebagai anak Tuhan, supaya kita jangan digerogoti dengan ketakutan yang dilakukan oleh iblis. Apakah Tuhan tidak sayang sama kita? Apakah Tuhan biarkan kita di masa pandemi ini? Tentunya tidak. Tuhan punya rencana yang terbaik, dan ini sudah dalam rancangannya. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan kita. Amin. Yang ketiga, menawarkan banyak tawaran-tawaran yang membuat kembali dicobai kita. Seperti ini. Sudah nggak usah lagi ikut Tuhan. Buktinya sama saja seperti orang lain, seperti dia yang tidak kenal Tuhan. Semua merasakan hal yang sama. Ngapain dekat sama Tuhan? Mungkin seperti itu, ya. Tapi dengar dan lihat kuasa Tuhan nantinya. Yang keempat, mengikat. Inilah cara kerja iblis. Mengikat, dan semuanya itu tujuannya apa, saudara? Untuk menghancurkan dan membuat tubuh Kristus tidak bersatu. Haleluya. Kita lanjutkan. Kita baca dari 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, Amin, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. amin. 3 hal saudara yang kita perlu ingat baik-baik. Tuhan naik ke surga, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. 3 hal. Berapa hal saudara? 3. Yang pertama adalah kekuatan. Yang kedua adalah apa saudara? Kasih. Yang ketiga apa? Ketertiban. Amin ya. Inilah yang Tuhan berikan. Tuhan tidak pernah memberikan kita ketakutan, ya. Walaupun kita melihat hal-hal itu terjadi, tapi percayalah, di dalamnya Tuhan selalu beserta kita. Ada kekuatan, ada kasih, ada ketertiban di dalamnya. Itulah yang Tuhan bangkitkan dalam hidup kita, saudara. Roh yang membangkitkan. Mungkin kita lagi lesu, lagi sedih, lagi mengalami penderitaan, lagi mengalami rasa tidak berdaya, ataupun suam-suam kuku. Tapi lihatlah bahwa Tuhan membangkitkan kita dengan rohnya untuk kita mempunyai apa saudara? Kekuatan,
tentunya kuasa, yang kedua kasih, dan yang ketiga ketertiban. Kita baca apa sih kekuatan itu? Tentunya itu mendatangkan mukjizat seperti itu, yang mengingatkan kepada kita akan firman Tuhan. Jadi mari hari-hari ini terus renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, supaya kita terus mendapat pengetahuan akan kebenaran itu, dan kita tidak dibulan-bulani oleh iblis. Kita buka Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Amin. 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 Inilah perbedaan kita dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Goncangan semua terjadi, semua merasakannya seperti itu. Krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis apalagi keuangan, ya, semua kita alami. Tapi kita bersyukur dan kita berbangga karena kita sudah menjadi anak Allah dan Tuhan memberikan kekuatan kita dan janjinya kepada kita. Demikian saya baca ulang. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, saudara. Ya, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang akan Kusuruhkan kepadanya. Tuhan akan memerintahkan berkat. Oh, Tuhan bisa memerintahkan berkat. Ya, jadi kita tidak perlu takut. Ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita karena kita percaya akan firman-Nya. Amin. Yang kedua, kasih. Ya, kasih. Ini adalah menjadi perintah Tuhan. Tanda orang yang jika kamu menjadi muridku, kamu harus saling mengasihi. Seperti itu. Kasih agape itu yang Tuhan mau berikan dan Tuhan perintahkan kepada kita. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup bersosialisasi, di dalamnya kita memberikan kasih kepada orang lain. Do something, bukan nothing to do, ya, nggak melakukan apa-apa. Makanya kalau Tuhan kasih tema kepada kita Rise to Care, ya, ini satu bagian dalam hidup kita untuk kita peduli kepada kerohanian kita kepada Tuhan, dan tentunya peduli kepada sesama. Tidak melulu kepada diri kita sendiri, egois kita, tapi kita melihat keberadaan orang lain. Apa kira-kira yang menjadi kebutuhan mereka yang bisa dari saya, karunia yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya bagikan kepada sesama saya. Kasih agape, saudara. Ya. Inilah yang Tuhan mau tunjukkan supaya anak-anaknya melakukan hal ini, sehingga dunia tahu bahwa kasih itu masih ada di dunia ini. Amin. Lewat siapa? Lewat kita semua sebagai utusan-utusan Kristus. Kita nggak bisa hanya berdiam diri, nothing to do, tapi harus melakukan something to do. Ya, seperti itu. Yang bisa menguntungkan orang lain. Seperti itu, saudara. Mungkin jika kita disepelekan, tidak merasa dihargai dan sebagainya, kita tidak marah lagi. Karena apa? Karena sudah ada kasih agape di dalam diri kita, dalam hidup kita, yang tidak membangkitkan diri kita untuk kita marah besar, tapi kita bawa kepada Tuhan. Itulah roh yang membangkitkan. Mari tangkap ini buat kita semua, bagaimana kasih itu Tuhan perintahkan bagi kita. Yang ketiga, ketertiban. Saudara, kita buka Yesaya 48 ayat 17 sampai 18. Minta tolong Bapak Siregar membacakan. Yesaya pasalnya 48
Ayo, 17 sampai 18. Ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Amin, saudara ya. Tuhan janjikan ini semua bahwa Tuhan selalu memberikan faedah kepada kita. Tidak membuat kita buntung, tidak untung, tidak. Tapi membuat kita berhasil. Yang menuntun kita di mana jalan yang harus kita tempuh, yang membawa kita kepada jalan-jalan berkat-Nya. Amin, saudara. Tapi Tuhan katakan di sini, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Ini adalah satu ketertiban yang Tuhan mau dari kita. Tertib untuk hati kita bawa kepada Tuhan. Seperti itu. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, kata Tuhan itu, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Mungkin orang lain melihat kita, kenapa kamu bisa bersukacita seperti ini di tengah-tengah wabah pandemi seperti itu? Kami tidak bisa seperti itu. Ya, ternyata karena Tuhan kasih membangkitkan ketertiban dalam hidup kita. Ketertiban itu membuat kita ada timbul damai sejahtera. Kalau kita tidak tertib, kita tidak mengingat waktu untuk datang kepada Tuhan, tidak bersaat teduh, tidak beribadah, kita tidak tertib semau kita. Tidak ada damai, saudara, yang akan kita dapatkan. Tentunya yang kita akan dapatkan adalah kekacauan. Karena kita memakan pikiran kita tadi, ya. Musuh pertempuran kita ada di mana, saudara? Pikiran. Musuh kita itu roh yang jahat, iblis, yang menakut-nakuti kita. Seperti itu. Jadi mari waspada, lebih lagi di masa-masa ini. Kita lanjutkan di terakhir. Mengapa tidak usah takut, saudara? Tentunya yang pertama, karena ini perintah Tuhan, ya. Janganlah kamu takut, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku Allahmu, aku akan menyertai engkau dan melindungi engkau, dan seterusnya. Ada banyak ayat firman Tuhan yang mengatakan jangan takut. Ini perintah, bukan pilihan. Kalau kita anak Tuhan, Dia Bapa kita, mari kita lakukan perintah Tuhan ini. Untuk setiap hari kita datang pada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Buka Filipi 4 ayat 6. Minta tolong kembali Bapak Siregar. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin, ya. Ketakutan, kekhawatiran, Tuhan katakan janganlah kamu, hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Waktu kita merasa khawatir, kita bimbang, kita takut, yang Tuhan mau atas hidup kita apa, saudara? Bukan kekhawatiran lagi yang kita bawa, tetapi menyatakan apa? Menyatakan apa, saudara? Keinginan. Jadi kekhawatirannya ditinggalkan, langsung datang kepada Bapa kita, langsung katakan, Tuhan, saya kurang uang, saya butuh ini, Tuhan. Minta. Jangan
meraih berkatnya. Amin. Karena kalau kita tidak takut, kita akan terima berkatnya. Tapi kalau kita takut, yang timbul apa, saudara? Penyakit. Penyakit. Ketakutan, bertumpuk terus ketakutan. Mulai dari rasa gelisah, kacau, seperti itu saudara. Kemudian depresi, ya, macam-macam yang timbul penyakit jiwa. Akhirnya tidak tahu lagi akan standar kehidupan yang harus dia jalani. Karena ketakutan, bahkan penyakit-penyakit banyak yang timbul seperti itu. Ya, kalau saya juga pernah mengalami seperti itu. Jadi itulah alarm yang ada. Deg-degan. Aduh, seperti itu. Nah, kalau itu terus berulang-ulang, akan terjadi apa, saudara? Tentunya penyakit. Mulai dari lambung sakit, sakit kepala jadi darah tinggi, dan lain sebagainya. Karena ketakutan, ya, bukan jadi takut yang bisa dibawa kepada Tuhan lagi. Itu sudah menguasai, ya. Makanya Tuhan katakan tidak usah takut, ya. Supaya kita bisa raih berkatnya. Berikutnya, karena Tuhan menyertai kita. Itu janji Tuhan, kita tidak dibiarkan sedetik pun. Kita selalu dalam penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman. Yang keempat, mengapa tidak usah takut? Karena kalau kita takut dan khawatir, saudara, kita berarti mengecilkan Allah. Kita tidak melihat bahwa Tuhan itu besar dan berkuasa. Kemampuan Allah tidak kita sadari, kita mengecilkan Allah, ya. Jadi kalau kita tidak takut, kita akan percaya Tuhan sanggup. Dan yang kelima, mengapa kita tidak usah takut? Karena dunia ini penuh kesia-siaan. Gak usah ngotot, ya. Artinya gak usah ngotot, udah serahkan pada Tuhan. Tuhan tahu, ya, terbaik bagi kita. Kalau kita bawa ketakutan terus, tidak serahkan kepada Tuhan, yang ada kita akan sengsara. Kita hidup dalam kesengsaraan dan bulan-bulanan iblis yang menakut-nakuti kita dan membawa kita kepada kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan memberikan Roh kepada kita untuk membangkitkan apa, saudara? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kekuatan, kuasa Roh Kudus yang bekerja atas hidup kita. Kita akan nyanyikan melalui pujian. Kau kuatkan aku bertahan. Saya mengajak pemimpin pujian dan singer. Dan saya mengajak saudara-saudara semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan.
Kita tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Saya dan saudara semuanya ada dalam perlindungan Tuhan, dalam pandangan Tuhan. Jangan takut. Hadapi bersama Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Jangan kecilkan Tuhan, karena Dia berkuasa. Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang di saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, Tuhan yang setiap kami ada di tengah-tengah badai, kami tetap tenang. Memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang perkasa. Engkaulah Raja atas semesta alam. Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Kami bersyukur Tuhan, Kau memberikan kami roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang penuh kasih, roh yang memberikan kami ketertiban. Kami damai di tengah-tengah badai yang bergelora. Kami tenang karena kami punya Allah yang luar biasa. Hari ini kami ada di rumah Tuhan. Bukti kasih setia Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Kalau kami boleh menghirup udara yang segar, kalau kami masih boleh berdiri memuji dan memuliakan Tuhan hari-hari ini, betapa kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Kasih setiamu selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Biarlah kami tetap setia Tuhan. Kami buang segala ketakutan. Kami maju, kami bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Ada perlindungan, ada kesembuhan, ada kemenangan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kami raih sukacita yang daripada Tuhan. Itulah kekuatan bagi jiwa kami. Kesehatan Tuhan yang daripadamu, itu yang kami syukuri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di tengah-tengah dunia yang bergelora saat ini, kami tetap percaya, yakin tangan kasih pemeliharaan Tuhan yang menuntun kami. Kami boleh tetap ada berdoa buat bangsa kami saat ini. Tuhan memberkati Indonesia, berkati pemerintahan kami, berkati orang-orang yang ada di luar sana yang membutuhkan tangan kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan terjadi pemulihan atas bangsa ini. Lebih-lebih banyak jiwa-jiwa, banyak orang-orang yang takut akan Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan mereka menerima keselamatan yang daripadamu. Siapkan seluruh gereja Tuhan untuk di akhir zaman ini Bapa, menuai jiwa-jiwa yang sudah menguning. Kami bersyukur, kami percaya di dalam segala Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Akan ada pemulihan, akan ada pencurahan, pertobatan terjadi di akhir zaman ini. Biar gereja-Mu Tuhan siap untuk menuai jiwa-jiwa. Kami berdoa buat Tuhan, buat semua hamba-hamba-Mu. Engkau memberkati, mencukupkan, melindungi Tuhan, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami umat-Mu yang ada di tempat ini,
hari ini boleh berkumpul bersama-sama. Kami percaya, yakin Tuhan, Engkaulah Raja atas kami, atas keluarga kami. Kami terima perlindungan yang daripada Tuhan. Engkau pagari kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, sebentar kami akan mengumpulkan persembahan kami. Engkau Tuhan yang memberkati setiap korban kami, persepuluhan pembangunan ucapan syukur kami bawa ke rumah Tuhan. Dan kami yakin berkat berasal daripada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Sari yang sudah melayani kami. Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, kita siapkan persembahan kita. Amin. Saya mengajak sekali lagi jemaat Tuhan bersukacita karena Allah itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari beri yang terbaik, maka yang baik dan terbaik itu akan diberikan Tuhan kepada kita. Katakan Allah itu baik. Bersyukur Tuhan, kami punya Yesus yang luar biasa. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Hari ini Bapa di dalam surga, kami bawa segala pujian syukur kami hanya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, tetap kekal sampai selama-lamanya. Hati kami bersyukur, hidup kami bersyukur Tuhan.
untuk semua kebaikan, berkat, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Oh Tuhan yang memberkati setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan, hari-hari ini di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami tidak takut karena Tuhan kami Yesus Kristus Raja segala Raja adalah Allah yang berkuasa, yang memelihara hidup kami. Tuhan, Kau yang memberkati keluarga kami, anak-anak kami, semua pekerjaan kami. Tuhan, apapun yang kami alami saat-saat ini, kami percaya Engkau mendatangkan kebaikan bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Tuhan Kau menjamah kehidupan mereka. Engkau Tuhan yang memberkati mereka, sembuhkan yang sakit, pulihkan Tuhan, berikan kekuatan kepada yang lemah, sehingga kami boleh bersukacita, berkumpul lebih dahsyat lagi di hari-hari yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami akan pulang dari tempat ini. Tuhan sertai kami, pulang dengan damai dan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan yang melindungi kami, memagari kami, jauhkan kami dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari sakit penyakit, dari segala virus apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami pulang di dalam damai sejahtera, perlindungan yang daripada Tuhan. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati pandanganmu kepada Bapa di surga. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah memancarkan wajahnya kepadamu, Allah yang memberkati keluar masukmu, Allah yang memberkati keluargamu, pekerjaan usahamu diberkati, anak-anakmu diberkati, di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, anugerah yang besar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus menyertai memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima